Perkenalkan, saya Niputu Krisna Esti Sanjaya, Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti SD Negeri 2 Posanten, sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025 dari LPTK UAN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan nomor induk mahasiswa 25411 81384. Hari ini melaksanakan praktek mengajar di kelas 5 dengan materi unsur-unsur pembentuk Buana Agung dengan penerapan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Pada asana pangan jadi. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes, luar biasa, hebat. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widi Wase. Untuk itu, sebagai umat Hindu yang baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silakan maju ke depan memimpin doa hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Pada asana. Om Awiganam Astu Namo Siddham. Om Siddhirastu Tat Astu Ya Nama Swaha. Oke, ya silakan anak-anak duduk kembali. Terima kasih Sinta. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak. Jadi, yang namanya Ibu sebut, silahkan angkat tangan dan katakan hadir. Siap? Ya. Tamara, Trisna Pratiwi. Ini tidak hadir 3 orang. Berarti 15 orang siswa ada di kelas saat ini. Ya? Oke. Selanjutnya anak-anak, untuk meningkatkan semangat kita, semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Inut Wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tahu lagunya? Tahu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Motivasi dan semangat anak-anak belajar, mari kita sama-sama menyanyikan lagu afirmasi positif disertai dengan tepuk tangan. Tahu lagunya? Tahu. Masih ingat? Masih. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Anak-anak, minggu lalu kita sudah bertemu ya dengan materi yang berbeda dengan hari ini tentunya. Ada yang masih ingat apa judul materi kita minggu lalu? Yang tahu angkat tangannya. Silakan, Bastian. Pengertian Buana Agung. Iya, pengertian Buana Agung. Ada lagi, ya? Proses terbentuknya Buana Agung. Tepat. Berarti minggu lalu kita belajar tentang terbentuknya Buana Agung dan pengertian Buana Agung. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat apa pengertian dari Buana Agung? Juna, silahkan. Alam yang lebih besar. Alam yang lebih besar, benar sekali. Kasih keren dulu untuk Juna.
Keren, keren. Keren, keren. Keren. Nah, itu materi minggu lalu. Kalau materi hari ini, sudahkah anak-anak membaca bukunya? Sudah. Apa judul materi kita hari ini? Ya, pastian lagi. Unsur-unsur pembentuk buana agung. Tepat, kita hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembentuk buana agung. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya. Ibu ada beberapa pertanyaan terkait materi hari ini. Perbedaan dari buana agung dengan buana alit. Sinta, silahkan. Kalau buana agung adalah alam yang besar, sedangkan buana alit adalah alam yang lebih kecil. Benar sekali, buana agung itu alam yang lebih besar, alam. Kemudian unsur apa saja sih yang membentuk buana agung ini? Ada yang tahu? Ya, Mulia Astri coba. Purusa dan Prakerti. Lagi? Ada yang tahu? Ya, silakan. Pancamahabhuta. Ibu Mama? Pancatan Matra. Tadi siapa lagi angkat tangan? Ya, Sayoga. Unsur padat dan unsur halus, benar sekali. Yang kalian sebutkan tadi merupakan unsur-unsur pembentuk dari buana agung. Tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah berhasil menjawab. Nah, memang tak, hari ini kita akan kupas tuntas tentang unsur-unsur pembentuk dari buana agung serta upaya melestarikannya. Nah, ya, sudah Ibu tampilkan dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan anak-anak baca dulu dua tujuan pembelajarannya. Peserta didik Mampu menjelaskan unsur-unsur pembentuk buana agung. kedua, Peserta didik mampu menunjukkan upaya-upaya menjaga buana agung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan sajikan slideshow PowerPoint. Silahkan anak simak dan dengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, buana agung itu terbentuk oleh Purusa dan Prakerti yang melahirkan Cita. Cita ini dipengaruhi oleh Tribuna. Bagian-bagian Tribuna apa? Satuan, Rajas, dan Mamas. Ya, buana agung itu pun terbentuk oleh 10 unsur. 5 unsur halus, 5 unsur kasar. Nah, yang pertama, 5 unsur kasar disebut Pancamahabhuta. Ada 5 bagian-bagiannya: akasa, bayu, teja, apah, dan pertiwi. Di slideshow sudah ada pengertiannya. Ya. Selanjutnya ada 5 unsur halus yang disebut Panca dan Matra. Baik Panca dan Matra maupun Pancamahabhuta ini saling bertemu dan berevolusi. Tahu berevolusi? Tidak. Berevolusi artinya berubah wujud. Unsur-unsur ini bertemu kemudian berubah wujud menjadi benda-benda mati ciptaan Sang Yang Widi yang ada di alam semesta ini. Yang pertama ada gambar apa tadi? Sungai. Sungai atau air sungai merupakan contoh evolusi dari Patan Matra dan Apah. Kemudian gambar kedua, Rupatan Matra dan Teja yang berevolusi menghasilkan cahaya matahari. Yang Teja ini merupakan unsur panas. Untuk menambah wawasan anak, Ibu sajikan video pembelajaran. Tolong disimak dan diperhatikan dengan baik. Oke? Nah, selamat menyaksikan. Pancamahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Pengertian Pancamahabhuta. Panca artinya 5 dan Mahabhuta artinya elemen besar atau elemen utama.
alam semesta dan mikrokosmos atau badan. Bagian-bagian panca mahakota. Pertama, pertiwi dan panas matahari. Pada buana alit atau badan wadak, teja terbentuk menjadi panas badan. Bagian panca mahakota yang keempat, bayu. Bayu merupakan elemen udara atau angin yang terbentuk akibat perubahan dari separsa tanmatra pada buana agung atau alam semesta. Bayu terbentuk menjadi angin, udara, atmosfer, dan oksigen. Anak sudah menyimak videonya? Sudah. Paham dengan apa yang dijelaskan di video? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu ibu guru yang bertanya. Jadi, setiap anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan akan ibu berikan 1 bintang penghargaan. Oke, jadi setiap pertanyaan yang ibu berikan, ya anak-anak yang bisa menjawab atau tahu jawabannya, angkat tangan. Jika jawaban tepat, mendapat 1 bintang. Siap? Siap. Siapa yang tahu apa saja benda-benda mati di sekitar kita yang ciptaan Ide Sang Hyang Widi merupakan contoh dari unsur apa? Ya, Wiwin silahkan. Iya, air sungai, air danau, dan air laut. Tepat? Tepat. Tepuk tangan untuk Wiwin dulu. Wiwin dapat 1 bintang. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan upaya-upaya menjaga kelestarian Buana Agung? Angkat tangannya. Ya, Oka dulu. Melaksanakan budaya. Benar, tepuk tangan untuk Oka. Jadi untuk punya jawaban lain? Melestarikan lingkungan. Iya, tepuk tangan juga untuk Yudi. Oka 1 bintang, Yudi 1 bintang. Kemudian pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari Panca Mahabhuta? Angkat tangannya. Ya, silakan Wulandari. 5 elemen utama penyusun makro Benar? Tepuk tangan untuk Wulandari ya. Benar sekali. Panca Mahabhuta artinya 5 elemen dasar pembentuk Buana Agung ataupun Buana Alit, makrokosmos ataupun mikrokosmos. 1 bintang untuk Wulandari. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pembelajaran hari ini kita akan lakukan secara berkelompok. Silahkan anak-anak membentuk kelompok, di mana 1 kelompok terdiri dari 5 orang anak. Oke, petunjuk pengerjaannya sudah ibu tayangkan di slide. Silahkan bentuk kelompok. Sudah? Sudah. Silakan bagi peran antar kelompok. Siapa yang jadi penulis, siapa yang jadi pencari informasi, pembicara saat presentasi 2 orang ya, pembicaranya 2 orang mewakili 1 kelompok, dan siapa yang menjadi ketua kelompok. Sudah ditentukan? Sudah. Ibu akan bagikan LKPD. Oke, LKPD ini terdiri dari 4 lembar. Lembar pertama judul, lembar kedua petunjuk pengerjaan, lembar ketiga adalah daftar permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama kelompoknya. Ya, silakan diskusikan permasalahan ini dan tulis hasil temuan atau solusi yang kalian dapat setelah berdiskusi di lembar keempat.
di lembar paling belakang. Ya, di atas di kolom isi nama anggota kelompoknya. Bisa dimengerti petunjuk pengerjaannya? Bisa. Oke, Ibu akan bagikan. Silahkan dikerjakan. Apabila ada yang kurang dimengerti atau kurang paham, dapat ditanyakan. Kerjakan selama 20 menit. Oke? Setelah anak mengerjakan, kemudian dipresentasikan ke depan. Siap? Nah, namun sebelum mengerjakan, marilah kita merefresh otak, menggerakkan badan supaya semakin semangat berdiskusi. Ya, kita lakukan ice breaking dengan senam pinguin. Sebelumnya silakan berdiri dulu semua. Gerakkan badannya, ayo. Cari informasi di buku. Siapa yang jadi penulis di sini? Iya. Yang akan presentasi siapa? Wiwin dan Sayoda. Di sini siapa jadi penulis? Ya, Wulandari. Kemudian ketua kelompok siapa? Sayudi. Kemudian yang presentasi 2 orang. Yang di sini siapa ketua kelompoknya? Rai Puspaka. Penulis? Ya, Krisna. Yang presentasi Sinta dengan Oka. Ya. Silakan didiskusikan, ditulis jawabannya pada LKPD yang disediakan. Ya. Kan ditulis. Satu itu rasanya soalnya tentang contoh benda-benda di sekitar sekolah yang merupakan hasil evolusi dari Panca Mahabhuta dan Pancatanatra. Silahkan amati kira-kira di sekolah apa saja ada yang kalian lihat. Ye. Ibu sambil menilai kinerja kalian masing-masing di setiap kelompok ya. Apakah sudah menjalankan perannya dengan baik atau tidak berkontribusi di kelompok dalam mencari jawaban dan solusi. Itu Ibu nilai di rubrik ya. Jadi tolong bekerja dengan maksimal supaya hasilnya baik ya. Mungkin ada yang sudah menyelesaikan, silakan dikumpul dulu LKPD-nya sambil menunggu kelompok yang menyelesaikan. Silakan dikumpul dulu anak-anak, silakan bawa ke depan. Terima kasih Sinta, silakan duduk. Kok pastinya sudah? Silakan. Baik, ketika ketiga kelompok sudah mengumpulkan LKPD-nya. Berarti sekarang waktunya kita presentasi. Nah, presentasi dimulai dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Ya, silakan perwakilan kelompoknya maju di depan. Di sini nak boleh. Nih, LKPD-nya silakan dipresentasikan. Yang lain silakan menyimak. Evolusi dari Pancatanatra dan Panca Mahabhuta adalah Sabda Tanmatra dan Akasa menjadi langit, Sparsa Tanmatra dan Bayu menjadi udara atau oksigen, Buddha Tanmatra dan Teja menjadi sinar matahari, Rasa Tanmatra dan Ampas menjadi air, Pada Tanmatra dan Pertiwi menjadi batu, tanah dan pasir. Unsur perbuatan
mungkin memberikan masukan. Dipersilahkan. Ya, Wulandari silahkan. Apakah gempa bumi merupakan bencana alam atau rusakan alam? Tidak, gempa bumi disebabkan oleh gunung meletus atau perpindahan lempeng dan lipat. Iya. Gempa bumi merupakan bencana alam yang disebabkan oleh perpindahan lempeng dan lipatan bumi. Tepat sekali jawaban dari kelompok 1. Kasih keren dulu kelompok 1-nya. Keren, 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 keren. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Ya, silakan duduk kelompok 1. Data PD-nya. Dilanjutkan sekarang presentasi kelompok 2. Dipersilakan tepuk tangan dulu. Oke, silakan dimulai. Yang lain tolong disimak. Amati Untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ah iya, silakan Okta. apa yang akan terjadi jika manusia tidak menjaga perubahan yang besar dengan alam? Bisa menjawabnya? Coba mau dijawab silahkan. Alam semesta menjadi rusak. Iya, alam semesta menjadi susah. Benar? Benar. Ya, kasih keren dulu kelompok 2. Keren, 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 keren. Silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan maju perwakilannya. Nah, biar tambah semangat kasih tepuk tangan dong dulu. Dari setiap kelompok sudah tampil ke depan, sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok G. Nah, namun sebelum menyimpulkan, Ibu ingin memberikan masukan sedikit kepada setiap kelompok yang maju. Oke. Untuk diskusi-diskusi di pertemuan selanjutnya, Ibu harap anak-anak yang menjadi pembicara lebih keras lagi suara atau volumenya dalam menyampaikan hasil diskusi. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain dapat mendengarkan dengan lebih baik. Dari keempat permasalahan yang diberikan dan kalian sudah memecahkannya bersama kelompok, dapat kita simpulkan bahwa Buana Agung itu harus dijaga. Dengan cara apa menjaganya? 1. Dengan cara melaksanakan buteyarnya. Contohnya melaksanakan yarnya sese. Kemudian membersihkan lingkungan tempat tinggal. Sekolah, lingkungan sekolah juga harus dibersihkan. Selanjutnya dengan melaksanakan satker banjir. Iya. Supaya apa kita menjaga lingkungan atau menjaga Buana Agung? Supaya makhluk hidup tidak kehilangan tempat tinggal. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Silahkan dibaca kesimpulannya di detik. Buana Agung dan Buana. Waktunya berefleksi. Anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Senang. Seru pelajaran hari ini? Seru. Nah, karena sudah berefleksi, kita akan melaksanakan asesmen formatif. Ya. Nah, tadi pagi itu sudah kumpulkan gadget kalian atau gawai kalian. Sekarang silahkan dulu ambil handphonenya di depan. Ini kodenya 722621. Tulis kodenya dulu, tulis kodenya. Oke, masukkan kodenya. Sudah? Silakan dikerjakan. Ya,
Nah, anak-anak, penilaiannya kan ada 10 soal. Apabila anak-anak berhasil menjawab 10, berarti skornya 100. Begitu pula kalau salah 1 90, salah 2 80, salah 3 70, salah 4 60, salah 5 50, begitu seterusnya. Kalau benar 1 cuma dapat poin 10. Kalau benarnya cuma 1, poinnya 10. Nah, anak-anak, bagi yang mendapatkan poin atau nilai 70 ke bawah, 70 kurang dari 70 berarti 60, 40 itu mengerjakan di buku pegangan agama halaman 49 sebagai tugas di rumah. Kemudian yang nilainya lebih dari 70 itu mengerjakan tugas halaman 54. Paham? Pelajaran selanjutnya yaitu minggu depan, karena kita sudah menyelesaikan 4 pertemuan di bab 2 yaitu tentang Buana Agung, maka pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan Sumatik harian 2. Hari ini setelah kita belajar bersama, ada pesan moral yang kita dapat. Apa anak-anak? Bahwa kita harus menjaga Buana Agung. Supaya apa? Supaya makhluk hidup memiliki tempat tinggal yang harmonis. Pelajaran ini sebelum ditutup, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu daerah kita, Bali. Tahu lagu Juru Pencar? Tahu. Ya, kita nyanyi sama-sama di kehitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Juru Pencar, Juru Pencar. Nah, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran kita hari ini di mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 5. Tadi dibuka dengan doa, maka sekarang ditutup dengan doa. Silakan Sinta maju ke depan memimpin doa.